warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eskina Audia Sherin dengan NIM 0604032078. Saya Filza Maulda Kusandia dengan NIM 0604032080. Nama saya Dedeh Irma dengan NIM 0602200025. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi Triple Constraint Management Project. Langsung saja kita akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen secara definisi merupakan kegiatan baik investasi besar atau kecil dalam skala proyek, memerlukan suatu metode yang sudah teruji dan penerapan ilmu pengetahuan yang tepat guna serta sumber daya yang berkualitas. Sedangkan proyek adalah suatu gabungan sumber daya manusia, material, alat, modal atau biaya yang dibentuk suatu organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi, pengertian manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Bahasan kedua yaitu mengenai kerangka kerja atau framework manajemen proyek. Kami menggambarkan kerangka kerja manajemen proyek berupa diagram sebagai berikut. Yaitu stakeholder mempunyai proyek, kemudian proyek didelegasikan ke manajer proyek. Manajer proyek mengelola atau mengatur proyek tersebut. Nah, pengelolaan proyek ini meliputi scope, time, cost, quality, human resource, communication. Nah, ini diintegrasikan melalui project integration management. Nah, selanjutnya penerapan tools, teknik, dan metode terkait diterapkannya pada knowledge area tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu suksesnya proyek. Dari penjelasan pengertian manajemen proyek, kerangka kerja atau framework, sampai tujuan dan manfaat manajemen proyek yang sudah dipaparkan oleh teman saya, pada dasarnya manajemen proyek memiliki tujuan dengan nilai tambah tertentu yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders. Menurut Insinyur Imam Soeharto dalam bukunya Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional menyatakan bahwa dalam setiap proyek memiliki tujuan khusus. Nah, dalam proses mencapai tujuan dari suatu proyek inilah ada batasan yang harus dipenuhi, yaitu besar biaya atau anggaran yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga batasan tersebut dinamakan 3 kendala atau biasa disebut triple constraint. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga batasan atau triple constraint tersebut bersifat tarik-menarik, artinya jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekankan biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu atau jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Pada perkembangan selanjutnya ditambahkan parameter lingkungan sehingga parameter di atas menjadi lingkup biaya, jadwal, dan mutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen proyek dan juga jenis-jenis dari manajemen proyek dalam lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, tujuan dari manajemen proyek sendiri adalah yang pertama agar semua rangkaian dari kegiatan proyek itu bisa tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut. Nah, kedua, biaya yang sesuai. Maksudnya ini di sini nggak ada lagi penambahan biaya kecuali biaya yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga, kualitas sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, proses kegiatan sesuai dengan persyaratan. Nah, kemudian manfaatnya tersendiri yaitu yang pertama, efisiensi baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu.
Nah, yang kedua, kontrol. Kontrol terhadap proyek ini menjadi lebih baik sehingga kontrol bisa sesuai dengan sumber daya, biaya, waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, bisa meningkatkan produktivitas. Yang kelima, bisa menekan resiko yang timbul sekecil mungkin. Yang keenam, koordinasi internal ini menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, juga bisa meningkatkan semangat bertanggung jawab serta loyalitas terhadap proyek karena penugasan di sini menjadi lebih jelas dengan masing-masing anggota tim gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis proyek. Proyek konstruksi. Nah, ini biasanya berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Contohnya membangun bangunan sekolah. Nah, yang kedua, proyek manufaktur. Kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan yang bersifat menghasilkan produk baru. Misalnya di sini ada lembaga pendidikan pesantren memiliki proyek pabrik minuman. Nah, bagaimana untuk menghasilkan minuman yang berkualitas atau produk baru ini perlu adanya proyek manufaktur. Nah, yang ketiga, proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk membentuk suatu produk baru. Contohnya, dalam lembaga pendidikan, ia ingin menghasilkan siswa yang berkualitas dalam seni musik, maka perlu adanya penelitian dan pengembangan. Nah, yang keempat, proyek pelayanan. Dalam lembaga pendidikan ini tentunya ada proyek pelayanan agar sekolah ini menjadi berkualitas gitu. Seperti contohnya merancang sistem informasi dalam lembaga pendidikan, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, yang kelima, proyek kapital. Nah, proyek ini biasanya berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian material, pembelian peralatan, kemudian memasang fasilitas. Nah, ini juga tentu adanya di lembaga pendidikan ini sangat penting gitu. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kita tentang manajemen proyek. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.